Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat The Brondol. Bicara tentang buah kelapa sawit, di mana bahwa biasanya keluar bagus buahnya, tiba dalam waktu yang lama sering keluar bunga jantan. Semua tidak jadi buah belas. Bagaimana nih Pak Pendi? Bahwa izinkan The Brondol menjelaskan secara berurutan. Sebelum kita to the point itu, banyak orang pengennya to the point saja. Akan tetapi bahwa suatu kasus itu harus dirunut dulu, Mas. Sebagai contoh bahwa tanaman kelapa sawit itu akan mungkin berbunga jantan. Jadi dalam satu pelepah itu ada mungkin keluar bunga jantan atau mungkin keluar bunga betina. Sangat tergantung kondisinya. Sebagai contoh misalnya setiap pelepah itu akan mungkin mengeluarkan primordia bunga. Baik bunga jantan atau mungkin bunga betina. Karena sekali lagi bahwa kelapa sawit bersifat monoseus atau bunga jantan dan bunga betina mungkin berada pada dalam satu pohon. Yang harus kita pahami bahwa ketika menanam kelapa sawit, nutrisi dan air wajib diberikan sepenuhnya sesuai dengan kebutuhannya. Ketika sahabat The Brondol misalnya menanam kelapa sawit, kemudian berharap buah yang tinggi atau produksi yang tinggi, maka tidak bisa terlepas dari pemupukan atau pemberian unsur hara dan kebutuhan airnya terpenuhi. Ketika tanaman sawit itu muncul bunga jantan terlalu banyak, bisa jadi ada dua hal. Yang pertama adalah mungkin unsur haranya tidak terpenuhi. Dalam hal ini, dalam tanda kutip, pemupukannya adalah kurang atau tidak benar. Yang kedua adalah airnya terpenuhi atau tidak. Sebagai contoh, ketika kita menanam pelepah panjang, misalnya Jangambi ataupun yang lainnya yang pelepahnya panjang 136 pokok per hektar atau 130 pokok per hektar, maka syarat mutlaknya adalah harus terpenuhi airnya. Ketika jumlah air yang tidak terpenuhi, maka akan mungkin terjadinya pembentukan bunga jantan yang berlebihan. Sebagai contoh misalnya, ketika kita menanam tanaman kelapa sawit pelepah panjang, sekali lagi pelepah yang semakin panjang kebutuhan airnya semakin tinggi. Maka juga pemberian airnya juga harus tersedia di dalam tanah kita. Maka konsep dasar budidaya kelapa sawit dalam hal ini adalah penyemprotan adalah menjadi kuncinya. Sehingga jawaban to the point-nya adalah seperti ini. Jika banyak keluar bunga jantan, maka pertama evaluasi pemupukannya. Pemupukannya bagaimana? Apakah unsur hara makro kalium, nitrogen, magnesium, fosfor secara urutan ini tersedia? Jumlahnya terberikan dengan baik. Kalau jawabannya sudah terberikan dengan baik, jumlahnya dan jenisnya, maka kita evaluasi yang lainnya. Ketika kita ngomongin kelapa sawit, kita tidak hanya bisa mengatakan bahwa hanya dalam satu sisi saja bahwa pemupukannya harus A, B, C, D misalnya. Tidak. Apakah pemberian pupuknya ketika jenis dan jumlahnya sudah cukup? Apakah jumlah dan jenisnya ini bisa diserap secara optimal oleh tanaman kelapa sawit kita? Maka kita akan melihat lahannya dong. Itu karena balik lagi pada konsep dasar awalnya adalah bahwa tanaman kelapa sawit akan mungkin keluar bunga jantan yang berlebihan jika kondisinya adalah bahwa dia stres air atau stres unsur hara. Itu. Lah, kalau misalnya apakah varietas itu berpengaruh Pak? Ini jawabannya ya mungkin berpengaruh. Misalnya varietas ataupun jenis kita menanam bibit cabutan ataupun dura. Sekali lagi bahwa karakteristik dura yang bercangkang tebal memang berat persatuan janjang. Akan tetapi dalam kurun jangka waktu setahun jumlah janjang yang mungkin terbentuk adalah sangat sedikit. Dibandingkan misalnya sebagai contoh, kita hanya menghasilkan misalnya 6 janjang per pokok per tahunnya. Misalnya. Berarti bahwa bisa jadi bahwa akan panjang sekali tidak menghasilkan buah. Kita dibanding dengan bibit bersertifikat yang janjang per pokoknya bisa sampai 22, 18 misalnya. Atau bahkan sampai 24 janjang per pokok per tahunnya. Berarti sebulan bisa 2 nih. Itu. Jadi ini akan sangat berpengaruh. Misalnya dura pada usia 9 tahun dalam kondisi yang sudah stagnan, mau dipupuk berapapun ya tetap bunga jantan akan banyak keluar dibandingkan bunga betina. Sekali lagi pelepah muncul di ketiaknya adalah mungkin bunga jantan atau mungkin bunga betina. Lah, ketika jumlah unsur haranya tepat, semuanya tepat, pemupukan caranya tepat, kemudian jenisnya juga tepat, apakah pakai pupuk tunggal atau pupuk majemuk itu terjadi secara sempurna, maka kita akan kembali lagi ke air. Air ada dua sudut pandang.
apakah air yang datang melalui curah hujan, maka konsep dasar produksi tanaman kelapa sawit adalah sangat tergantung dari hujan. Ketika hujan terlalu deras, misalnya hujannya banyak, maka air yang diserap juga cukup banyak. Akan tetapi ingat, hujan bukan hanya curah hujan saja, hari hujannya bagaimana? Kalau curah hujannya besar, hari hujannya nggak banyak, maka Elasdibius agameronicus mungkin akan terjadi, produksi akan berpengaruh. Nah, karena ini faktor pembentukan bunganya, maka jumlah air yang dari hujan yang ada bisa diserap atau tidak. Berapa banyak air hujan yang datang dan berapa jumlah air hujan yang bisa diserap. Konsep dasar banyaknya bunga jantan bisa terjadi akibat dalam kondisi kritis lahannya. Lahannya ternyata ketika ditanami kelapa sawit, ternyata bahwa memiliki kemampuan menyerap yang rendah. Menyerap yang rendah pada tanaman kelapa sawit, pada tanah menyerapkan air ataupun menginfiltrasi airnya itu rendah, bisa jadi banyak hal. Apakah dia memang kadar liatnya memang tinggi banget, kemudian apakah sehingga dia menyerapnya rendah, berarti mungkin bahan organiknya rendah. Di sisi lain bisa jadi bahwa kita melakukan penyemprotan total everything all about herbicida. Herbicide itu di penggunaannya terlalu berlebihan, sehingga bahwa akan berpengaruh terhadap mikroba yang ada di tanah yang akan menghasilkan bahan-bahan organik, ataupun malah bahan organik tidak mikrobanya tidak mendekomposisi, dan ini menjadi pengaruh yang berat. Sehingga ketika bunga jantan misalnya bunga jantan banyak muncul, bagaimana dengan penyemprotan kita? Jangan-jangan kita masih berpikir bahwa konsep dasar kelapa sawit, lahan kelapa sawit yang terbaik adalah konsep dasar kelapa sawit yang penuh yang misalnya kayak padang pasir gersang itu bagaimana? Saya rasa itu bukan yang terbaik. Karena bahwa gulma yang kedalaman perakarannya hanya 10 cm, termasuk dia gulma lunak, ya biarin saja. Selama dia tidak dipiringkan dan pasar pikul, gulma selain memang mungkin akan berpengaruh terhadap jumlah air permukaan yang tipis saja penyerapannya, tapi bahwa akar kelapa sawit berada paling banyak untuk akar serapnya berada pada 5-35. Sehingga pengguna adanya gulma lunak di atas itu akan membantu. Dengan akar-akar yang ada, dia akan membantu meresapkan air ke dalamnya. Sehingga jumlah air yang tertahan di dalam air juga tinggi. Sehingga air tanaman kelapa sawit akan menyerap air yang masuk ke dalam tanah kita. Itu. Misalnya curah hujan tinggi Pak Pendi, tapi kok tanamannya kok kurus? Ya mungkin airnya datang, kalau berpasir dia turun ke bawah, kalau dia berliat berat maka dia akan menjadi aliran permukaan. Karena bahwa daya infiltrasi atau penyerapan air oleh tanaman kelapa sawit kita akan sangat rendah. Oleh tanahnya adalah rendah sekali. Dan ini menjadi perhatian kita semua. Sehingga di sore hari yang berbahagia ini izinkan The Brunel menjelaskan bahwa ketika tiba-tiba, sebenarnya tidak akan tiba-tiba Mas, tiba-tiba buahnya jadi jantan semua juga tidak. Karena bahwa munculnya bunga jantan berlebihan itu ada dua. Apakah pupuk yang diberikan bagaimana, jenisnya apa saja. Itu. Kemudian yang terakhir adalah airnya. Apakah curah hujannya cukup atau tidak, sehingga kebutuhan airnya terpenuhi atau tidak. Lahannya, apakah lahannya berpasir atau liat. Kalau berpasir ya bagaimana kita menambahkan bahan organik yang banyak sehingga air hujan yang datang melalui hujan bisa tertahan melalui penggunaan bahan organik, sehingga tanaman kita akan disediakan air selama pertumbuhannya. Jangan sampai di dalam inisiasi bunga ternyata airnya nggak tersedia, tanaman stres air, ya jelas jantan yang akan muncul. Ini sehingga banyak orang berpikir hanya dari sudut pandang banyaknya bunga yang muncul, mungkin pupukmu saja. Dan pemupukan yang kita lakukan untuk pembungaan atau dalam bentuk hal generatif dari hari ini yang kita berikan pupuknya, maka bisa diserap optimum untuk pembentukan bunga dan buah adalah 17-24 bulan. Waktu yang cukup panjang. Itu. Sehingga ketika sahabat-sahabat The Brunel punya punya tanaman kelapa sawit yang tiba-tiba bunganya jantan, maka kita harus mengevaluasi beberapa bulan yang lalu kita sudah memberikan pupuk yang tepat atau belum. Bagaimana curah hujannya? Curah hujan yang terlalu tinggi juga berpengaruh buruk, tapi juga jumlah curah hujan yang rendah juga akan berpengaruh buruk. Sehingga ini harus kedua-duanya akan menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk bisa menekan jumlah bunga jantan yang terlalu banyak pada lahan kelapa sawit kita. Itu. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan masyarakat, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.